warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soli dan soliha, kita bertemu lagi hari ini dalam KBM kita yaitu tematik. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang fokus pembelajaran IPA. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA kali ini silakan dibuka buku tema 2 halaman 72 anak-anak ya. Nah anak-anak, untuk pelajaran IPA, anak-anak kemarin sudah belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan. Setelah itu anak-anak juga sudah belajar tentang bentuk adaptasi pada tumbuhan. Nah untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan dan adaptasi dari hewan. Baik anak-anak, untuk memulai aktivitas kita hari ini, kita mulai dengan nama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soli dan soliha, mari kita coba amati hewan yang ada di sekitar kita ya. Ada kucing, ada ayam, ada semut, ada nyamuk dan yang lainnya. Nah anak-anak, hewan-hewan tersebut adalah contoh sebagian kecil dari hewan-hewan, keberagaman hewan yang telah Allah ciptakan. Nah, anak-anak, ada tidak di sini yang bisa memperkirakan berapa juta spesies hewan yang sudah Allah ciptakan? Ada yang tahu? Iya, jadi anak-anak, ternyata peneliti pernah melakukan sebuah penelitian yang dimana meneliti jumlah spesies hewan yang ada di dunia ini, dan ternyata berjumlah 7,7 juta spesies. Subhanallah, begitu banyak hewan yang Allah ciptakan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas banyaknya ciptaan yang Allah sudah berikan kepada kita, mari kita pelajari materi hari ini yaitu tentang ciri-ciri hewan. Ciri khusus hewan. 1. Ada bebek. Bebek memiliki kaki berselaput untuk dapat berenang. Bebek juga memiliki bulu-bulu yang ternyata kedap terhadap air. Pada permukaan bulu bebek terdapat lapisan minyak yang diproduksi oleh suatu kelenjar yang terdapat pada bagian ekor bebek. Minyak yang dihasilkan itu kemudian disebarkan ke seluruh permukaan bulu bebek dan membuatnya menjadi tahan air. Pada bagian dalam, bulu-bulu bebek memiliki tekstur yang lembut serta dapat berfungsi menghangatkan tubuh bebek. Yang kedua adalah semut. Semut memiliki antena yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi bau yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu, antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Yang ketiga, armadillo. Armadillo adalah hewan mamalia pemakan semut. Tubuhnya bersisik. Hewan ini juga dikenal dengan nama terenggiling. Apabila diganggu, maka ia akan menggulung seperti bola untuk melindungi dirinya dari pengganggu. Keempat, burung hantu. Burung hantu merupakan hewan nokturnal, yakni hewan yang aktif mencari makan di malam hari. Mengapa disebut burung hantu? Lihatlah wajahnya yang seram bagaikan hantu. Selain wajahnya, burung hantu juga memiliki bulu yang sangat halus sehingga terkepakan sayapnya tidak terdengar. Bayangkan seekor tikus yang diincarnya tidak mendengar kepakan sayap. Tiba-tiba saja burung hantu memakannya. Hal lain yang menyebabkan ia disebut burung hantu adalah lehernya yang dapat berputar 180 derajat sehingga leher depan dapat menghadap ke belakang. Yang kelima adalah lele. Lele, hewan ini memiliki misai yang terletak di bibir atas dan bawahnya. Pada misai terdapat alat indera pengecap yang merupakan organ khusus. Alat ini berfungsi untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar sungai berlumpur. Yang keenam adalah belalang daun. Belalang daun adalah hewan yang memiliki kemampuan berkamuflase, yaitu kemampuan menyamar terhadap lingkungan sekitar. Kemampuannya itu berguna untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Yang ketujuh adalah kelelawar. Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari, kelelawar hanya berdiam di sarangnya. Oleh karena itu, kelelawar dijuluki hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari.
Dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan. Hal ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan, yaitu alat indera pembau dan pendengar yang tajam. Dengan penggabungan keduanya, kelelawar dapat menemukan makanan. Kelelawar dapat menentukan arah terbang dan menghindari tabrakan. Allah berikan keistimewaan pada kelelawar kemampuan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup mendeteksi keadaan sekitar dengan cara mengeluarkan bunyi dan mendengar kembali pantulannya. Bunyi tersebut membantu kelelawar terbang di malam hari. Bunyi yang dikeluarkan kelelawar adalah bunyi ultrasonik. Bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh manusia karena memiliki getaran di atas 20.000 getar per detik. Selain itu, di dalam telinga kelelawar juga ada alat yang disebut sonar yang fungsinya untuk mendengar suara ultrasonik tersebut. Cara kerja alat sonar yang dimiliki oleh kelelawar ini ditiru oleh manusia. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut, atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh ini sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman, dan komunikasi di laut. Anak-anak, bagaimana sudah mendengarkan tentang materi ciri-ciri khusus pada hewan? Jika Anak sudah memahami, silakan disimak tugasnya pada tayangan berikut ini. Tugasnya yaitu di halaman 74 sampai dengan 75 anak soli dan soliha. Silahkan temukan ciri khusus pada hewan di bawah ini. Ada bebek, ayam, semut, lele, burung hantu, belalang daun, kelelawar, bunglon, katak, dan cicak. Silakan anak-anak tulis di bagian ayo rumuskan ya anak-anak. Anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada hewan, bagaimana apakah anak-anak sudah memahami materinya? Jika sudah, kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang adaptasi hewan. Apa itu adaptasi? Adaptasi hewan yaitu bentuk penyesuaian makhluk hidup atau bentuk penyesuaian hewan terhadap lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Nah, anak-anak, adaptasi ini ada beberapa, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Bagaimana penjelasan dari masing-masing adaptasinya bagi hewan? Silakan disimak tayangan berikut ini. Adaptasi morfologi yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Adaptasi bentuk paruh burung akan menyesuaikan dengan cara makan dan jenis makanannya. Ciri-ciri paruh berbentuk seperti sudut dan pangkalnya bergigi. Hal ini bertujuan untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jenis makanannya adalah cacing dan ikan, contohnya adalah bebek. Berikutnya ciri-ciri paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan. Jenis makanannya ular, ayam, contohnya adalah burung elang. Yang berikutnya adalah ciri-ciri paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji seperti biji padi. Jenis makanannya biji-bijian, contohnya adalah burung gereja. Yang berikutnya adalah paruh runcing agak panjang untuk memahat kayu, untuk mencari serangga. Jenis makanannya adalah serangga, contohnya adalah burung kutilang. Yang berikutnya, paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Jenis makanannya ikan, contohnya adalah burung pelikan. Yang berikutnya, ciri-ciri paruh pendek, tebal, dan runcing. Jenis makanannya cacing, contohnya adalah ayam. Adaptasi bentuk cakar, contohnya adalah ayam dan burung unta. Memiliki 3 jari menghadap ke belakang, tidak tumbuh sempurna. Berikutnya, contoh hewannya itik dan bebek, ciri-cirinya jari kaki berselaput dan berfungsi untuk berenang. Yang ketiga, jari kaki pendek, kuku melengkung panjang, dan cakar kuat untuk mencengkeram masanya. Contohnya adalah elang dan raja wali. Berikutnya, memiliki 4 jari dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang, contohnya adalah burung pelatuk.
Yang berikutnya, jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting. Contohnya adalah burung kutilang dan burung kenari. Berikutnya, adaptasi bentuk mulut serangga. Ada serangga pengunyah, tipe serangga penghisap juga, dan tipe serangga penghisap penusuk. Berikutnya, adaptasi fisiologi, yaitu yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat tubuhnya. Contohnya adaptasi sistem pencernaan pada hewan memamah biak, yaitu memiliki 4 jenis lambung. Berikutnya, rayap yang memiliki zat tertentu untuk mencerna kayu. Berikutnya, adaptasi tingkah laku, suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Contohnya mimikri pada bunglon. Mimikri adalah kemampuan pada bunglon yang dapat menyesuaikan corak tubuhnya. Berikutnya, autotomi pada cicak, tokek, dan kadal, kemampuan memutus ekornya. Berikutnya, ada menggulung tubuhnya pada hewan kaki seribu, pura-pura mati pada kumbang kepik, eposematik pada kadal berjumpai, lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan secara berkala untuk bernapas, dan kerbau berkubang untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan melindungi dari gigitan serangga. Anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami dari materi adaptasi hewan? Jika sudah, Ibu akan memberikan tugas. Silakan disimak tugasnya pada tayangan berikut ini. Tugasnya adalah di halaman 101 ya anak-anak. Amatilah adaptasi pada hewan di bawah ini: ayam, bebek, bunglon, cicak, burung pelikan, lumba-lumba, kerbau, burung elang, rayap, dan burung gereja. Anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang ciri khusus pada hewan, dan kita juga sudah belajar tentang adaptasi pada hewan. Nah, anak-anak, kemampuan beradaptasi bagi makhluk hidup itu sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu juga kita dengan manusia, anak-anak ya. Kita harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan sekitar kita, dan juga dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya, jadi penyesuaian diri itu adalah usaha kita untuk mencapai keharmonisan pada diri kita sendiri dan lingkungannya. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang baru, kita juga harus segera untuk beradaptasi. Begitu juga dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, kita juga harus bisa menerima dan berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan terhadap takdir yang telah Allah berikan. Baik anak-anak, cukup untuk materi hari ini. Jika anak-anak ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sampai bertemu lagi dengan materi berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.